Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik kak. Baik. Ada halangan jalan ke sini tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Aman ya. Oke. Saya absen dulu kali ya. Iya pak. Yang pertama ada sejarah Hadir. hadir. Ibnu. Hadir pak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya hadir semua dan juga tiga kelar. Udah siap untuk belajar? Siap pak. Oke. Mungkin dalam pelajaran saya boleh minum santai aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Nah, dalam penelitian sejarah ini kita bakal belajar juga tentang tahap. Sebelum belajar masuk ke tahapan, kita akan cari tahu dulu penelitian sejarah itu apaan sih, Kak? Lalu setelah itu kita akan belajar yang namanya dalam penelitian sejarah ada tahapannya lagi, tahapan penelitian sejarah. Nah, yang kedua atau yang terakhir kita akan belajar tentang sumber sejarah itu. Apa ya sih sumber sejarah yang bisa kita pakai dalam melakukan penelitian sejarah? Nah, kita masuk materi yang pertama. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Ibu tahu nggak penelitian sejarah itu apa? Penelitian sejarah itu penemuan ya pak. Penemuan. Gak apa, sebutin aja Ibnu. Salah gak apa-apa, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Sejarah. Penelitian sejarah apa? Kayak sejarah tentang negeri ini mungkin pak. Tentang apa? Tentang negeri ini sejarahnya. Oke, mungkin mungkin udah jauh. Intinya dalam penelitian sejarah itu ada yang namanya penelitian. Iya. Penelitian itu apa? Penelitian adalah kegiatan mencari tahu. Karena ini penelitian sejarah, berarti kegiatan mencari tahu tentang sebuah peristiwa sejarah. Oke. Penelitian sejarah tadi apa itu? Sejarah adalah kegiatan Mencari tahu. tentang sebuah peristiwa sejarah. Nah, penelitian sejarah adalah sebuah penelitian atau kegiatan mencari tahu tentang sebuah peristiwa sejarah. Kata kuncinya ada di mencari tahu dan juga ada di peristiwa sejarah karena ini berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, sejauh ini ada yang pengen ditanyain? Atau maksudnya ada yang mau tanyain? Aman kak, berarti cari tahu peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarah kita mencari tahu tentang peristiwa sejarah, tentang bagaimana sih awal dari peristiwa tersebut, dari baik kronologi ataupun tempatnya ataupun tokoh-tokohnya dan fakta-fakta sejarah yang ada di peristiwa sejarah itu. Oke. Sejauh ini ada yang tanya lagi atau sudah paham? Cukup pak. Cukup ya, Iya. paham ya. Iya. Sampai sini kakak nggak paham. Oke. Seterusnya kita akan masuk ke dalam materi yaitu tahapan penelitian Sejarah. sejarah. Tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah. Kakak boleh dulu, saya nggak campur. Nah, pada tahapan penelitian sejarah ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu heuristik. Ibu tahu heuristik apa? Tidak tahu pak. Heuristik itu adalah dalam bahasa Yunani, heuristik atau disebut heuristian adalah sebuah kegiatan mengumpulkan sumber. Nah, intinya kalau kita pengen bikin sebuah makanan atau sebuah makanan di dapur di rumah lah, yang paling pertama kita mengumpulkan bahan-bahannya. Kayak misalnya kita pengen bikin sop nih, kita kumpulin bahannya kayak wortel, kentang, sayuran. Kalau mau sop ayam berarti kita harus ngumpulin ayam. Iya. Nah, sama kayak dalam tahapan penelitian sejarah,
Langkah pertama adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber sejarah. Ya. Kayak misalnya dalam mengumpulkan sumber sejarah kita harus menyiapkan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian yang kita ambil. Contoh, kita meneliti tentang sebuah peristiwa kemerdekaan, otomatis kita harus mencari buku-buku yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia ataupun arsip ataupun maklumat, dan juga koran-koran yang mungkin masih ada disimpan sampai sekarang yang waktu dan terbitnya itu pada tahun sekitar periode Kemerdekaan. kemerdekaan. Nah, kita masuk yang kedua. Kedua apa itu? Kedua, Atau saya tahu kedua apa? Setelah mengumpulkan kita tahapan selanjutnya apa? Ngapain ya kak? Editing. Editing. Itu zaman sekarang editing, iya sih. Tapi kita belum sampai tahap itu. Yang kedua adalah verifikasi. Nah, pastinya setelah kita mendapatkan bahan atau sumber, kita memastikan bahwasanya sumber tersebut bisa nggak sih kita pakai buat yang namanya penelitian, atau bisa nggak sih kita pakai untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian kita. Misalnya kita tadi ambil contoh penelitian kita tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti kita harus mencoba lihat nih di buku ini sih, di buku ini atau di koran ini ada nggak sih jelasin tentang kemerdekaan Indonesia, tokohnya siapa, terus juga misalnya tempatnya di mana. Nah, kalau bisa berarti itu bisa dipakai atau digunakan sebagai sumber dari penelitian kita, itu penelitian sejarah. Tadi verifikasi adalah memastikan sumber dapat digunakan. Nah, pada tahapan ini kita harus memastikan sumber tersebut dapat digunakan. Salah speed. Kata kuncinya jadi mengumpulkan dan juga sumber dapat digunakan. Nah, yang ketiga apa? Oh sorry, kita belum selesai di verifikasi nih. Di verifikasi ada dua macam. Bagaimana kita menentukan sumber itu bisa digunakan? Bagaimana? Ada dua macam tahapan lagi dalam verifikasi ini, yaitu yang namanya kritik sumber. Kritik eksternal dan juga kritik internal. Nah, kritik eksternal itu bagaimana? Kritik eksternal ada kritik yang berdasarkan fisik, dan kalau kritik internal berdasarkan isi dari sumber tersebut. Contohnya, mungkin secara bisa kasih contoh kritik eksternal berdasarkan fisik. Kalau kritik internal berdasarkan isi. Contohnya apa? Ya, Ibnu kali tahu Ibnu. Coba. Oke, saya nggak tahu, kita lempar ke Ibnu. eksternal fisik ya. Ya. Ini kita udah dapat nih bukunya ataupun dapat sumbernya. Nah, dalam bukunya itu tersebut kita memberikan kritik. Nah, kritik dalam penelitian sejarah, kritik eksternal dan juga kritik internal. Kalau eksternal berdasarkan fisik, internal berdasarkan isi. Oh, ini kali kak. Beda dari orang lain ya. Apa? Kenapa itu? Kalau itu kritik tuh kayak berita dari orang lain itu kita dengar nggak? Bukan. Oke, kita cek dulu. Nah, setelah jawabannya Tadi kata Ibnu apa? berdasarkan dari jawaban orang lain, Oh, dari perkataan orang lain. oke. Kalau aku jawabnya kalau yang kritik eksternal fisik itu berarti ngelihat dari fisik bukunya.
masih bagus apa enggak, bisa dibaca apa enggak. Kalau internal, Kalau yang internal dari isinya beneran gak nih yang nulis orang ini, atau beneran gak nih sumbernya dari zaman dulu kayak gitu nggak sih? Apa aku salah ya kak? oke kita cek. Oke, kita bahas. Yang pertama kritik eksternal, yaitu berdasarkan fisik. Nah, ketika seorang peneliti mampu atau sudah mendapatkan sumber tersebut dan melakukan pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi, peneliti mencoba memastikan dari fisiknya nih. Misalnya contoh, pada zaman tersebut, misalnya waktu itu saya pernah melakukan penelitian tentang Raja Ali Haji periode 1858 sampai dengan 1873. Nah, saya mencoba memastikan kertas tersebut dan juga tulisan tersebut sesuai dengan zamannya. Apakah kertas tersebut, misalnya saya dapat sumber yang kertasnya bagus banget nih, dan juga bahasanya bukan bahasa kayak bahasa zaman dulu atau menggunakan bahasa yang tidak seharusnya. Misalnya Raja Ali Haji itu orang yang menggunakan bahasa Arab Melayu atau Arab gundul yang gak ada harokatnya. Nah, kalau yang sumber yang saya dapatkan itu menggunakan bahasa sastra terbaru, berarti patut diragukan atau mungkin masih dapat kita cari sumber yang lain karena sumbernya tersebut masih diragukan keasliannya. Nah, lalu kritik kritik internal berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya berarti kita membandingkan isi yang ada pada sumber tersebut dengan fakta-fakta sejarah yang lainnya. Sejauh ini yang pengen ditanya lagi, Ibnu atau Sutiana? Paham kak? Paham? Cukup? Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga cukup di sini ya. Tiga adalah interpretasi. Nah, yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi yaitu dimana pada tahapan ini kita mencoba, setelah kita dapat heuristik, mengumpulkan, memastikan, kita mencoba merangkai sebuah peristiwa-peristiwa tersebut atau fakta-fakta sejarah yang kita temukan di sumber-sumber ini. Kita coba merangkai dalam suatu kita rangkai dalam pemikiran kita atau sudut pandang kita, yaitu merangkai fakta-fakta sejarah yang telah kita dapatkan ya, salah, dapatkan dari sumber berdasarkan sudut pandang penulis atau peneliti. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Misalnya kita udah dapat fakta-fakta sejarahnya, terus kita rangkum dalam sebuah kita dapat, ibarat kita udah dapat benang merah dari fakta sejarah yang ada atau penelitian yang akan kita dapat. Contohnya, kita meneliti tentang seorang tokoh yaitu Soekarno. Nah, ternyata kita dapat nih Soekarno itu bukan orang yang dalam kehidupannya atau dalam pemikiran Soekarno, ternyata beliau adalah orang yang mempunyai paham lain di antara paham-paham yang ada. Kalau paham-paham di dunia itu ada yang namanya komunisme, sosialisme, liberalisme, dan kapitalisme. Soekarno ini punya pemikiran atau paham yang berbeda sendiri, yaitu dia punya paham yang namanya Marxisme. Nah, itu salah satu fakta sejarah yang harus kita rangkum dari awal kehidupannya, dari awal masa kecilnya, masa remajanya, sehingga dia jadi presiden, dan juga sampai akhir hayatnya. Nah, di dalam kehidupannya tersebut kita merangkai fakta-fakta sejarah atau cerita yang kita dapat dari sumber yang berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Nah, yang terakhir dalam tahap penelitian sejarah, yang keempat, yaitu historiografi.
Historiografi. Historiografi itu apaan? Historiografi itu sendiri adalah kegiatan menulis penelitian sejarah. Nah, oke. Nah, setelah tahapan heuristik, verifikasi, dan interpretasi, tahapan terakhirnya adalah menulis dari ibarat kalau kita udah selesai semua bahan-bahannya. Tahapan keempat adalah kita memasak. Kalau masak sop tadi, ini ada tahapan terakhirnya itu memasak penelitian yang akan kita lakukan tadi. So ini ada yang pengen ditanya lagi untuk tahapan sejarah? Oke, saya rasa cukup ya. Nah sekarang Ibnu dan Setyana, silakan kalian buka bank aktivitas siswa kalian. Silakan kalian kerjakan 2 soal cek konsep yang ada di buku bank aktivitas kalian. Oke, silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan tugas yang ada di bank aktivitas siswa. Baik, Bang.